warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk ini kita akan sama-sama kuliah yaitu ketenagakerjaan, ya, hukum ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah ini untuk mahasiswa. Yang pertama saya akan melihatkan kontrak kuliah, kontrak pelajar kita. Ini kontrak pelajar kita yang pertama itu yaitu dengan penilaian yang akan diberikan pada dosen itu melalui 3 penilaian. Pertama U1, yang kedua U2, 3. U1 itu tingkat kehadiran dan dan tugas. U2 itu IPS dan U3 itu UAS. Itu bisa nilainya bagus. Kemudian yang kedua materi perkuliahan saya ini, ya, ini materi perkuliahan yang akan saya sampaikan. Bisa dilihat, ya. Kemudian ini nama saya, ya, email sudah ada. Nanti kalau ada tugas yang dikumpulkan online maka dari sini. Baik, mungkin itu ya terkait dengan tenaga kerjaan. Kira-kira yang menjadi apa yang pernah kalian dengar, apa yang pernah kalian lihat kalau kita berbicara tentang tenaga kerjaan? Kira-kira ada nggak dalam gambaran yang saudara apa yang pernah dilihat dalam misalnya di media atau di TV, internet, apa yang pernah dilihat? Berita. Ketika kita melihat tentang tenaga kerjaan, apa? Tenaga kerja. Apalagi lapangan kerja, lowongan kerja. Apalagi yang setiap tahun terjadi itu apa? 3 hari buruh nasional, 3 hari buruh internasional. Apa yang terjadi? Apa? Demo. Apalagi? Begitu banyaknya. Nah, itu tergambar dalam itu yang tergambar ketika kita mendengar kata tenaga kerja. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Tenaga kerja. Kita melihat banyaknya tenaga kerja, adanya lowongan kerja, adanya pekerja, adanya mogok kerja. Tetapi kalau kita berbicara dari segi normatif, dari segi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apa sih ketenaga kerjaan itu? Begitu. Apa sih tenaga kerja itu? Begitu, ya. Ada 2, kan? Ketenaga kerjaan dan tenaga kerja. Kalau di dalam undang-undang itu apa sih ketenaga kerjaan itu? Pasti itu adalah pertanyaan. Ketenaga kerjaan itu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sana ketenaga kerjaan, ya. Di sana menyebutkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu atau segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sini ada 3. Ada 3. Jadi kenapa ada 3? Kalau yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan itu ada 3. Ada spidol, ada. Jadi ada
kerjaan itu kaitannya ada 3 hal itu ya. Yang pertama di sini berkaitan dengan ini berhubungan dengan 3 hal. Pertama, pada waktu sebelum, kemudian selama, dan sesudah. Ini berhubungan dengan 3 hal ini. Apa yang terjadi sebelum orang bekerja itu apa ya? Melamar pekerjaan, mencari lowongan, apalagi nganggur, bisa jadi nganggur, mempersiapkan persyaratan sebelum memasuki lowongan kerja. Tetapi yang pasti itu adalah yang harus dipersiapkan itu adalah pelatihan kerja. Kenapa harus? Karena ini berkaitan dengan tenaga kerjaan, dan pelatihan ini adalah hak setiap orang. Ini hak setiap orang. Ini hak setiap orang. Pemerintah itu mengadakan pelatihan kerja, pemerintah itu mengadakan sekolah kejuruan supaya orang bisa masuk kerja, pemerintah itu mengadakan perguruan tinggi yang berkaitan dengan vokasi, yaitu terkait dengan keahlian. Sehingga sebelum orang itu kerja, dia sudah punya keahlian untuk melakukan pekerjaan. Ya kan? Dari situ kita bisa melihat bahwa di sini ada perencanaan pekerjaan. Sehingga apa, perencanaan tenaga kerjaan itu memiliki tujuan pembangunan tenaga kerjaan. Sedangkan di sini bisa kita lihat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kenapa jadi begitu? Secara optimal dan manusiawi. Kenapa secara optimal dan manusiawi? Secara mental. Bisa ada orang cacat? Bisa. Karena yang tidak diberikan itu orang yang sehat, tidak sehat secara mental. Karena apa? Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan skill jiwa, kaitannya dengan skill, kaitannya dengan perjanjian yang akan dilakukan antara pekerja dengan pengusaha. Sedangkan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan pasal 51 itu yang boleh melakukan perjanjian kerja itu adalah orang yang cakap. Orang yang cakap, orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian. Orang yang cakap itu di dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa salah satu syarat untuk melakukan perjanjian itu adalah cakap. Cakap itu artinya apa? Orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mampu melakukan satu perbuatan hukum, ini dinamakan cakap. Makanya orang yang tenaga kerja itu adalah orang yang mampu. Sehat cacat fisik itu tidak menjadi halangan untuk orang bekerja, karena kalau dia mampu kerja, umpamanya dia mampu dalam bidang IT, berarti dia telah mampu kerja. Dia mampu, walaupun dia memiliki cacat fisik, tetapi dia bisa menjadi supir, umpamanya dia juga termasuk bekerja, masuk dalam tenaga kerja ya. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam memberikan kesejahteraan. Ini yang penting.
itu jadi tujuannya perencanaan kerjaan ini untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu memiliki keterbatasan seperti yang disebutkan tadi. Tenaga kerja itu memiliki keterbatasan baik dari segi fisik, kemudian dari segi kemampuan, sehingga dia membutuhkan namanya perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan hukum. Apa yang dilindungi? Apanya yang dilindungi? Dirinya. Pertama dirinya, yang kedua haknya, yang ketiga segala hal yang berkaitan dengan dirinya dalam hubungan kerja. Seperti itu yang harus dilindungi di dalam perjanjian kerja. Sehingga tujuannya apa? Untuk kesejahteraan, ya. Tujuannya supaya memberikan kesejahteraan. Kemudian apa tujuan dari perencanaan ketenagakerjaan ini? Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Tujuan orang bekerja itu apa? Untuk mencari uang, untuk mencari nafkah, untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk memperkaya diri. Bisa juga kan? Kayak ini, ya kan? Artinya orang yang orang yang punya pekerjaan tapi belum mulai kerja ini kaitannya misalnya orang itu sedang cuti, orang itu sedang libur, ini juga termasuk tenaga kerja. Yang ketiga, yang kelima, orang ini di dalam bukunya Profesor Dr. Haji Lalu Husni SHMH, Rektor Universitas Mataram, dia mengatakan orang angkatan kerja itu adalah orang yang bekerja tapi bukan pada bidang dan keahliannya. Nah, inilah yang baik kita lihat sekarang sarjana hukum jangan sampai jadi pengojek. Itu termasuk juga angkatan kerja. Sarjana pendidikan jadi supir. Inilah yang disebut dengan angkatan kerja. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa perencanaan ketenaga kerjaan ini dilakukan bertujuan untuk apa? Yang pertama tujuannya untuk memperdayakan untuk memperdayakan dan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah hari ini. Dan dan untuk hari ini mungkin bisa mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan yang terkait dengan tenaga kerja. Oh iya, silakan. Apa? Kan Indonesia itu dalam negara berkembang, salah satu negara berkembang. Iya. Sedangkan di wilayah negara Indonesia itu kan juga diperlukan sama negara yang lain. Ya. Artinya itu kekayaan alamnya. Ya. Tapi di sini kan Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Tapi kenapa tidak masyarakat Indonesia itu tidak mengolahnya sendiri daripada dia mengekspor dia ke luar negeri? Maksudnya itu memperbanyak sumber daya manusianya. Iya. Ada yang jawab, saya jawab. Kenapa orang Indonesia tidak mau mengelola kekayaannya sendiri? Ya, saya katakan. Karena di Indonesia itu sumber daya manusianya itu masih kurang, pendidikannya masih sangat rendah daripada negara-negara berkembang lainnya, sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Kaitannya dengan SDM, sumber daya manusia. Ada yang lain mungkin? Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Kurangnya teknologi
kurangnya teknologi, dan kurangnya perhatian dari pemerintah. kurangnya perhatian pemerintah. Ada lagi yang bisa jawab? Tidak apa-apa, kita kumpulkan jawaban itu tidak ada yang salah. Betul. Ya. Jadi begini, kenapa kok tenaga kerja kita dimanfaatkan oleh negara lain. negara lain? Misalnya, kalau dulu Indonesia itu ke Malaysia itu jadi dosen, jadi guru. Tapi sekarang kok ke Malaysia itu jadi guru, nah, kerja, jadi TKW. Ada apa? Kita kembali kepada ini, memberdayakan dan mendayakan pekerja. Karena kaitannya tadi dengan SDM, sumber daya manusia yang datang ke yang menjadi TKW itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang dipergunakan bukan sebagai keahliannya di sekolah. Walaupun dia mendapatkan pelatihan kerja, pelatihannya apa? Menyuci, memasak, pelatihannya, tapi dipergunakan di negara. Tetapi pernah juga Indonesia menjadi dosen, menjadi guru di Malaysia. Itu sekitar tahun 80-an Indonesia itu pernah dipercayakan jadi dosen. Jadi banyak dulu dosen yang diminta ke Indonesia, termasuk salah satunya dosen saya di sini yaitu Prof. Ikrus yang diundang. Tetapi kenapa dia tidak mengelola apa namanya? Kenapa tidak mengelola sendiri sumber daya alamnya? Karena berkaitan dengan keahlian tadi. Pertama, kalau dikatakan orang ahli mungkin banyak, ya, tetapi terkait juga dengan bukan pengolahan. Padahal orang Indonesia itu pintar sebenarnya. Ada yang bisa buat setrumika orang putih. Orang Indonesia yang buat setrumika itu tidak pernah sekolah. Iya kan? Ya. Orang Indonesia beli motor di legal, bisa jadi Eropa menjadi motor lain. Kan hebat kan orang Indonesia. Nah, itu sebenarnya kreativitas yang harus dimanfaatkan pemerintah. Karena itu kerjaan ini sesuai yang saya katakan tadi, bahwa di situ harus melihat bagaimana kondisi lingkungan kerja, bagaimana bentuk pengupahan, dan bagaimana bentuk kemampuan dan skill daripada masyarakat. Jadi itu jawaban dari saya. Dan untuk selanjutnya, kita sebagai orang Indonesia tentu bagaimana untuk bisa memperdayakan kemampuan kita. Sarjana hukum jangan sampai jadi pemojek. Usahakan bagaimana menjadi sarjana hukum yang bisa kerja. Amin. Bisa kerja untuk dirinya sendiri, ya, bisa bekerja orang lain, kan seperti itu tujuannya. Mungkin itu dari saya. Untuk lebih kurangnya mohon maaf. Jadi kalau ada lebihnya jangan dikurangi. Tapi kalau ada kurangnya silahkan lebih lanjut dengan membaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua.